Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera bagi kalian juga yang di rumah. Semoga kalian anak-anak ibu 12 OTKP 1 dan OTKP 2 sehat-sehat selalu dan ceria. Baiklah anak-anak ibu, di minggu kemarin ibu sudah membahas sedikit tentang materi kita ya, penghargaan pegawai. Ibu tidak terlalu banyak mengupas karena kita adik-adiknya masih banyak lagi yang lebih penting-penting yang harus ibu sampaikan pada kalian. Ya, ibu hanya sedikit mengingatkan kalian tentang penghargaan pegawai adalah kemarin apa nak? Sudah ibu suruh kamu tugaskan ya, apa saja yang penghargaan PNS ya yang didapat. Sudah mungkin kamu sudah upload yang link yang sudah ibu berikan. Yang lainnya boleh kamu cari materinya di internet atau di buku-buku tentang kepegawaian. Ya, tolong nanti kamu ringkas di buku tulis kamu ya. Nanti pasti ibu ada periksa untuk lihat kamu fotoin ke ibu apa yang sudah kamu catat di buku tulis. Kita lanjut sekarang 3.12 disiplin pegawai ya nak ya. Di sini yang pertama ibu bilang juga ya, tata kelola kepegawaian ini selalu ruang lingkupnya tentang pegawai negeri sipil ya. Di sini pun disiplin pegawai tentang peraturan-peraturan ya, PNS gimana, nanti kita satu persatu kita bahas. Klik di sini pertama ada gaya kepemimpinan situasional ya, ada partisipatif, legating, telling dan selling ya, rendah dan tinggi kemauan. Sini tinggi, rendah, kemauan. Jadi di samping ya kanan itu ada tinggi rendahnya juga, di bawah rendah tinggi kemauan. Jadi kemampuan dan kemauan ya nak ya. Kalau tidak keburu untuk mencatat, boleh difoto, nanti setelah selesai materi ibu sampaikan boleh kamu salin di buku tulis ya. Sudah? Oh iya, hari ini siapa yang tidak mengikuti pelajaran ibu? Tolong nanti sekretarisnya japri ibu atau ya kasih absen ya ke WA ibu. Nomornya sudah tahu kan? 08131 5901 948. Ibu ulang 08131 5901 948. Baik, ibu lanjutkan sekarang tipe kepemimpinan. Klik, ada 3 nih ya, otoriter, demokratis, liberal ya. Otoriter itu kamu udah tahu ada yang tahu belum? Otoriter itu gimana? Itu termasuk pimpinan yang kurang bagus juga ya nak ya. Jadi kebijakan selalu ada di dia nggak mau dengar itu saran pendapat dari bawahannya, selalu dia yang benar. Jadi egois, keras kepala, jadi satu tuh sifatnya seperti itu. Jadi nggak mau masukkan saran atau dari bawahan atau dari wakil-wakilnya ya nak ya. Dia anggap pendapat dia saja yang benar. Jadi semau-mau dia ya nak ya, memimpin. Dia anggap benar, itulah keputusan yang mutlak yang tidak boleh dirubah-rubah ya nak ya. Kedua, demokratis. Demokratis ini pimpinan menurut ibu yang bagus ya nak ya. Jadi setiap langkah apa yang dia lakukan, dia selalu bertanya dengan bawahannya. Misalkan di kantor kan pimpinan, kamu sekretaris, ada lagi bagian personalia, bagian produksi, nah setiap dia melakukan tindakan, dia selalu mengundang wakil-wakilnya untuk berkonsultasi atau minta saran pendapat gimana nih. Misalkan contoh tentang dia itu ngomong apa ya, saham kenapa nih merosot gini nih, nggak langsung marah-marah ke anak buah, dia langsung kenapa ya, nih tanya bagian keuangan kenapa, bagian produksinya kenapa nih bisa merosot. Nah tapi kalau ini kita bicarakan kan di PNS ya, banyak sifat ini ada di lingkungan pemerintahan ya, dalam kepegawaian PNS ini
otoriter, demokratis. Ya demokratis itu yang ibu bilang ciri-cirinya seperti itu. Orangnya mau mengerti, merangkul bawahan, terus mensejahterakan pegawai. Ya ada apa? Misalkan kamu ini belum S2 ya, mau nggak saya kasih pelatihan nih dari kantor, nggak usah bayar, semua free, gratis, kamu hanya ikut pelatihan untuk menunjang karir kamu. Nah ada seperti itu pimpinan. Nah itulah namanya pimpinan yang baik, yang demokratis, yang selalu mau mendengar semua saran-saran dari anak buah, walaupun nggak semua ditampung ya, mungkin nanti dia pilih-pilih, oh ini yang baik saran dari anak buah saya, oh alangkah baiknya saya mengikuti apa masukan dari wakil-wakil saya ya. Jadi seperti itu. Ketiga ini liberal itu ya bebas yang artinya ya bebas-bebas aja, dia nggak ada peraturan apa-apa, pokoknya kayak gini benar, kayak gitu benar. Jadi nggak ada peraturan, nggak ada apa sih job kerjanya, sama aja pikir, itu kurang bagus juga. Jadi menurut ibu tipe pimpinan yang bos itu ada di demokratis. Ya sampai sini sudah ada perbandingan antara otoriter, demokratis dan liberal. Lanjut. Nah sekarang kita mulai mengenal apa yang disiplin pegawai itu. Keadaan yang menyebabkan atau memberi dorongan kepada pegawai untuk berbuat dan melakukan segala kegiatan sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ya contohnya nih disiplin preventif ialah pengawasan, pemberian, motivasi pemberian, nasihat, peringatan, bimbingan, penyuluhan. Nah ini jadi kalau misalnya PNS punya salah, misalkan dia contoh ya nak ya, kayak di sini PNS di sekolah telat absennya, nggak langsung kasih hukuman yang berat, ada namanya hukuman yang rendah dulu, yang sedang, dan baru yang berat. Itu pun ada ini dulu teguran 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu kalau masih memang dia tidak mau mematuhi peraturan, baru nanti ada peraturan yang lebih berat atau sanksi yang berat untuk PNS tersebut. Ya masih nasihat dulu, oh kamu jangan begini ya, datangnya tepat waktu. Nih misalkan masuk 6:30 ya kamu jam 6 udah sampai di kantor. Ya bimbingan dulu. Bimbingan apa? Oh kenapa sih kamu telat? Kendalanya apa sih kamu? Ya walaupun pegawai negeri itu udah dewasa, kadang ada masalah di rumah misalkan kita nggak tahu ya nak ya. Makanya diadakannya penyuluhan, nasihat. Karena ditanya dulu, kalau pimpinan yang baik seperti itu nggak langsung udah kamu berhenti di PNS, enggak, ada prosesnya. Ada sanksinya yang bertahap, tidak langsung kita langsung ngasih sanksi berat, itu pun ada prosesnya. Lanjut, klik tipe hukuman di sini, hukuman disiplin ringan nih. Pertama ya ibu bilang teguran lisan. Teguran lisan biasanya kamu dipanggil dulu, nggak mau langsung pimpinan, sama wakil dulu. Wakil yang bagian berhak menegur kamu. Misalkan kan kalau PNS itu ada golongan-golongan ya nak ya, misalkan kamu dipanggil dengan pejabat di atas kamu, dipanggil dulu. Jadi kan di pemerintah itu kan misalkan bagian A, ini ada kepala bagiannya, baru ntar atasan lagi pimpinan ada. Jadi nggak langsung pimpinan yang paling tertinggi negur kamu, enggak. Pimpinan kamu yang terdekat dulu menegur kamu. Ya, kalau mau berubah ya alhamdulillah, tapi kalau nggak ada berubah nanti ada teguran lagi. Ya kedua itu adalah teguran tertulis, tadi lisan. Kenapa sih kamu suka telat, datang jam 8, absen kan jam 7. Nah gitu. Padahal biasanya PNS itu kan harus disiplin. Ya, tegur tertulis. Nah tertulis. Mohon kiranya, nah pasti itu tertulis dari baru itu teguran kedua. Ketiga, pernyataan tidak puas secara tertulis. Nah itu nanti baru sanksi. Biasanya udah tegur lisan sudah, tertulis sudah. Terus masih nggak berubah, masih bandel, masih telat terus, pulang semaunya, pulangnya jam 3, dia absen jam 1, jam 2, terus pergi ke mall atau kemana. Jadi abis makan terus dia nggak balik lagi ke kantor. Nah itu kan nggak boleh, kalau PNS itu ada waktu-waktunya. Keluar makan, masuk lagi jam berapa, nah udah ditentukan karena sudah ada perjanjian dengan ikatan dinas. Ya nak ya. Lanjut, klik hukuman disiplin sedang, ini penundaan kenaikan gaji berkala. Ya. Berkala misalkan dia kalau sedang itu berarti lebih dari yang tadi yang
yang ini yang pertama. Berarti ini lebih parah dari tingkatnya ya. Penundaan kenaikan pangkat ini udah sedang, itu memang sudah menyangkut dengan kinerja ya, penundaan gaji. Nah kan repot kalau sudah ada penundaan gaji, ya kan? Dan gaji kamu nanti gimana? Kalau teman-teman kamu tanggal 1 gajian kamu enggak karena kinerja kamu buruk, gimana? Ya, karena absen itu kan otomatis langsung link ke kantor kamu. Biasa kalau PNS ya nak ya, sekarang sudah canggih. Lanjut. Hukuman disiplin berat, ini lebih berat dari hukuman sedang. Penurunan pangkat itu lebih parah. Tadinya misalkan golongannya 3 jadi 2, kan gaji juga berubah, ya enggak? Gaji berubah, yang tadinya golongan 3 berapa, ibu kurang ini ya mungkin 4 juta atau 5 juta ibu, ya sekitar itu ya, bisa turun jadi 3 juta, kan sayang. Karena kinerja kamu buruk, ditegur berapa kali tadi, teguran lisan, tulisan, tidak juga membuat kamu jera. Kedua, pembebasan dari jabatan, berarti kamu diberhentikan dari PNS. Sedangkan yang mau masuk PNS itu banyak, sampai ada yang nyogok segala ya, tapi ya mungkin sekarang udah nggak bisa karena online semua ya. Semua online, nggak ada yang namanya suap-suap, nggak ada. Nah, sayang sekali kalau sampai kamu diberhentikan. Di mana-mana aja orang pada mau jadi PNS karena ada pensiunnya nanti setelah kerja, iya kan? Setelah kamu nanti kalau guru 60 tahun ya Naya. Kalau tentara itu ABRI itu 55, dia sudah berhenti. Itu kesejahteraannya banyak nak, ya nanti kita pelajari ya nak ya. Pemberhentian dengan hormat. Jadi mungkin pimpinannya ini masih ada toleransi pada kamu suruh mengundurkan diri, bukan dibebaskan. Jadi bukan kamu dipecat, kamu suruh mengundurkan diri sendiri, ya. Jadi lebih mulia, lebih kelihatan lebih bagus daripada kamu dipecat, ya. Pemberhentian tidak dengan hormat, nah ini dari kata-kata pemberian tidak hormat saja udah kelihatan, berarti kan dia kinerjanya sangat-sangat buruk. Nah sudah tidak bisa ditoleransi oleh pimpinan. Ya nak ya, jadi penurunan pangkat nggak langsung, semua proses. Yang tadi hukumannya ringan, ada prosesnya, teguran, lisan, terus di luar tulisan ada lagi tindakan. Terus yang sedang itu penundaan kenaikan, ya nak ya. Terus penundaan kenaikan pangkat, penundaan gaji udah parah juga. Ini lebih parah lagi, menurunkan pangkat, pembebasan dari jabatan. Dia masuk tapi nggak ada kerjaan, nggak dikasih job kerja, kan sedih kayak gitu. Enak nggak kamu kerja tapi nggak dikasih kerjaan, terserah. Itu sama juga kita mau dipecat ya kan, udah ibaratnya nggak dikasih kerjaan gitu loh. Terus pemberhentian dengan hormat, yaitu ibu bilang mungkin toleransi dari pimpinannya kamu masih ada, dilihat ada sisi baiknya dari diri kamu, maka kamu disuruh mengajukan pemberhentian dari diri kamu sendiri, pengajuannya bukan dari kantor. Ya, pemberhentian tidak hormat, ya tadi ibu bilang kamu ini sudah finish, kamu berarti sudah tidak menjadi pegawai negeri sipil, jadi kesejahteraan segala macamnya sudah tidak dapat lagi. Baik, di sini ibu mau menguraikan juga ya, penurunan pangkat itu juga kan, pangkat kan macam-macam ya nak ya. Dari ada golongan 1 A, B, C gitu ya, 2, 3, yang paling tinggi kayaknya 3 ya kan. Nanti kamu bisa lihat materinya lebih banyak lagi kamu di internet nak ya, di Kupas kamu lihat apa yang ibu terkan hari ini, kamu kait-kaitkan, kamu cari, kamu tulis di buku kamu, karena kita namanya pembelajaran jarak jauh ini waktunya singkat ya kan. Terus udah gitu videonya juga nggak lama-lama, nggak 1 jam. Kalau 1 jam kamu bosen. Ini lihat ibu aja kamu bosen ya, tiap minggu bosen nggak? Enggak. Benar itu jawabannya. Ya, buah harap sih enggak ya kan, tiap minggu kita ketemu, ibu ngasih tugas ya nak ya. Kamu tetap semangat menerima materi, mengerjakan tugas dengan tepat waktu ya. Terus kamu mengerti, karena ini memang tentang pegawai negeri sipil ya, kalau kepegawaian itu. Jadi kamu harus nggak bosan-bosan, harus lihat buku. Oh ternyata ini ya, oh tadi Bu Neneng jelasin ini.
oh iya, ini ternyata pangkat itu ada 1A, 1B, 1C, 2A. Nah, jadi kamu tahu, jangan nerima materi ibu aja, tapi ibu hanya inti-intinya aja. Karena biar waktunya pun kita terbatas. Ya. Nanti tugas dari ibu minta kamu mencari informasi tentang disiplin pegawai ini, kamu catat di buku catatan kamu minimal 2 lembar, 3 lembar lah, ya 3 lembar. Pokoknya apa informasi tentang disiplin pegawai ini kamu cari tentang, ya tadi ibu sekilas kan ibu jelasin hukuman ringan, sedang, itu masih banyak lagi nak, dijabarin penurunan pangkatnya, pangkat apa gitu ya. Karena kalau ibu kan inti-intinya aja nih. Silakan kamu rangkum, nanti kamu foto ya semua tulisan kamu yang di buku, kamu foto ke ibu, kirim ke WA ibu atau ke email ya. Boleh WA dulu ibu, nanti ibu kasih emailnya. WA ibu 08131 5901 948 ya. Satu orang aja japri ibu, sekretarisnya atau wali kelas, ketua kelas, dan wali kelasnya, nanti wali kelasnya malah chattingan sama ibu lagi ya. Ketua kelasnya aja, kalau enggak ya pokoknya pengurus kelas lah ya nak ya. Tanya, Bu ini apa lebih lengkapnya tugasnya, kirim ke email. Biasa ibu nanti kasih link juga sih. Tapi untuk awal-awal ya kita santai dulu deh, jangan terlalu, karena kalau kepegawaian ini nggak ada praktek-praktek, paling nanti ya kalau semester 2 mungkin ada praktek lah sekali-sekali gitu ya. Ibu minta ditulis ya, jangan nanya lagi, ibu udah kasih tahu nih, ditulis seberapa banyak informasi yang kamu dapat tentang disiplin pegawai, kamu tulis ya. Apa aja nanti misalkan ibu kasih soal kamu bisa jawab, karena kita kan nggak ngelihat buku ya nak, kita nggak megang buku, kamu pun nggak megang buku, hanya materi video pembelajaran aja yang kamu terima. Jadi kalau kamu nggak banyak cari informasi di luar di internet, kamu akan ketinggalan, karena KD-nya juga banyak ya ibu jabarkan kemarin waktu minggu kemarin tuh next ibu jabarkan KD-nya ada berapa itu untuk kelas 12. Karena itu pun harus dipepetin atau maksudnya dicepetin, karena kamu kan udah kelas 3 itu paling berapa bulan sih belajar, ya kan? Kamu udah nanti ada PM segala macem ya kan nak ya. Nah jadi materi itu kelas 3 itu harus bisa diatur-atur mana yang penting-penting. Disiplin pegawai ini sering keluar di UAS ya nak ya, disiplin. Nah perkawinan pegawai juga sering, nanti kita masuk ke tahap seperti itu. Baiklah anak, sampai di sini dulu materi ibu. Kalau kurang jelas atau kurang paham boleh kamu WA ibu, insya Allah ibu akan menjawab semua pertanyaan kalian sebisa ibu ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.